Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara kalau penggunaan ekstrak daun kelor untuk hand sanitizer. Untuk hand sanitizer di sini nanti tentunya ya kalau untuk yang lebih lengkap bukan hanya mutu fisik ya atau kualitas atau tampilan fisik yang diuji, tetapi memang apakah dia efektif sebagai antibakteri yang biasanya berada pada tangan kita, sehingga meyakinkan tidak hanya di fisiknya saja, tetapi ini contoh ya. Contoh misalnya adalah membuat formula untuk membuat hand sanitizer, kemudian ini bentuknya adalah gel ya, gel hand sanitizer ekstrak daun kelor. Nah, kenapa sebagian atau banyak juga misalnya memilih yang bentuk gel? Sebenarnya kan pilihan hand sanitizer itu ada yang cair, kemudian ada yang gel. Tetapi ada sedikit masalah ya, tapi ini tantangan, perlu dicoba bahwa jika bentuk cair dia itu tidak stabil. Tidak stabil maksudnya ketika kita mengekstrak daun kelor itu kan hal yang tidak susah. Ya, ekstrak daun kelor pada air, ekstrak daun kelor pada etanol misalnya tidak susah, tetapi bagaimana mempertahankan tampilannya tadi itu harus homogen. Nggak mungkin kalau kemudian kita buat satu hari ini, besoknya dia sudah mengendap, tentu tampilannya kurang menarik. Orang akan melihat, oh berarti ini sanitizer-nya sudah rusak. Kalau kemudian dia berubah bentuk, kan gitu ya. Berubah bentuk, berubah tampilan, berubah warna, atau berubah aroma, menjadi sesuatu yang aromanya tidak enak, tidak segar, tentu itu akan mengganggu tampilan orang tertarik atau tidak. Nah, bisa dicoba sih. Kalau saya pribadi belum mencoba untuk yang model cair. Nanti itu bisa dimanfaatkan stabilizer ya, diberikan stabilizer atau penstabil untuk bentuk koloid ya. Nanti dicari, ditambahkan bentuk koloid kalau pada bentuk koloid apakah stabilizer itu yang bisa dimanfaatkan, diberikan di sana. Tetapi ada juga yang memilih bentuk gel karena bentuk gel dianggap lebih menarik, misalnya tidak membutuhkan, gitu biasanya ya di iklan ya. Kalau antara hand sanitizer untuk yang bentuk gel dan bentuk cair. Biasanya bentuk gel ini dianggap butuhnya cuma sedikit, kemudian bisa dianggap nanti bisa lebih rata, tidak boros, begitu. Tetapi kalau yang bentuk cair biasanya nanti satu kali semprot itu sudah butuh banyak, artinya yang keluar lebih banyak, tidak hemat. Kalau hand sanitizer yang bentuk gel, diharapkan nanti cuma sedikit yang keluar dari kemasan, tetapi bisa diratakan. Nah, ini kalau yang mutu fisik, misalnya pada mutu fisik ini apa saja yang misalnya bisa diuji. Nah, ini untuk salah satu contoh ya, tentunya banyak jurnal-jurnal yang menyampaikan untuk hand sanitizer dari herb ya, dari tanaman. Nah, jadi nanti kalau misalnya browsing tidak khusus pada daun kelor, tetapi pada tanaman-tanaman lain, saya kira akan ditemukan cukup banyak ya. Nah, ini misalnya adalah formulasinya. Kalau untuk untuk penelitian bisa kemudian ada variasi formulasi, nanti dicari mana formulasi yang paling tampilannya paling bagus. Misalnya jika itu yang dititik beratkan masalah mutu ya, mutu fisik, tampilan fisik. Tetapi nanti tentu ada mutu bukan hanya tampilan fisik, tetapi mutunya sebagai atau kualitasnya sebagai hand sanitizer, apakah memang efektif sebagai antibakteri? Tentu ada uji-ujinya. Nah, ini yang untuk yang untuk mutu fisik ada homogenitas, ya tampilannya harus homogen, tidak ditemukan partikel yang kasar misalnya. Nah, kemudian ada pH, pH-nya tentu pH-nya yang harus bersahabat dengan kulit ya, jadi tidak terlalu asam ataupun tidak terlalu basah. Kemudian daya sebar ya, daya sebar ini maksudnya nanti dia tidak gumpal terus,
Ya kita pengennya gelnya ya jangan sampai kemudian gumpal terus nggak bisa diratakan di kulit atau di tangan. Kita nggak pengen begitu. Kemudian uji viskositas atau kekentalan. Ya ini kebetulan kalau uji viskositas juga bisa dilakukan di Lab Kimia UIN Malang. Kemudian jadi ini adalah variasinya, bagaimana variasi tentu variasi formulasi ya. Kemudian nanti dicari yang paling baik, yang paling disukai. Tentu nanti bisa juga ada apa namanya, ada panelis ya, panelis yang menilai. Mereka-mereka yang diminta menilai, mengomentari manakah hand sanitizer yang disukai, misalnya formulasi yang mana yang disukai, misalnya termasuk nanti harapannya menutrisi ya di tangan. Kalau ada ada campuran dari headnya, dari tumbuhannya. Harapannya nanti bisa menutrisi juga. Kemudian ini adalah pengamatan secara fisik. Nanti kalau pengamatan sebagai antibakteri, biasanya bakteri-bakteri yang umum yang ada bisa menyebabkan penyakit-penyakit, misalnya penyakit perut, ya, misalnya E. coli, kemudian S. aureus, misalnya begitu. Itu ada beberapa yang diujikan sebagai antibakteri. Tentu ini bisa bervariasi, bakterinya bisa apakah nanti dia efektif sebagai antibakteri gram positif, antibakteri gram negatif, sehingga dia nanti kita bisa tahu apakah dia spesifiknya kemana, itu ya.